gitu. Dan yang ketiganya, pertanyaan ketiga, izin Pak yang mulia, apakah mediator berhak menolak untuk melakukan mediasi sebagaimana hakim apabila di dalam perkara harta gono gini ternyata adanya hak tanggungan di dalam harta tersebut gitu loh. Nah, demikian aja yang mulia, mohon dibantu. Baik, terima kasih. Nah, pertanyaannya tiga nih Pak, ada pertanyaan borongan. Baik, terima kasih Pak Lili. Pertanyaannya luar biasa berat ini pertanyaannya. Pertama, ternyata produk mediasinya minta dikeluarkan dalam bentuk akta damai, sementara kesepakatannya adalah konstitutif, bukan kondemnatur, kan begitu. Syarat eksekusi itu kan kondemnatur, ya kan, ada penghukuman di dalamnya. Sementara produk mediasi itu kan konstitutif, artinya di situ tidak ada menghukum. Makanya ketika dalam mediasi itu tercapai kesepakatan pihak dan menginginkan agar dikeluarkan dalam bentuk akta damai, maka dibangun narasi di dalam kesepakatan itu, ada bahasa kondemnaturnya di dalam kesepakatan. Misalnya ini bicara tentang anak tadi lah misalnya ya. Anak itu misalnya disepakati diasuh oleh ibunya dengan kewajiban memberikan akses yang luas kepada ayahnya untuk mencurahkan kasih sayang. Apabila tidak diberikan akses kepada ayahnya untuk mencurahkan kasih sayang, maka dia bisa mengajukan pencabutan hak asuh anak kepada ibunya. Terus kemudian menghukum misalnya ayahnya untuk menyerahkan anak itu kepada ibunya apabila memang anak sudah berada di tangan ayahnya. Artinya nanti ketika kesepakatan itu keinginan pihak dibuatkan dalam bentuk akta damai, maka narasi putusan akta damai itu dikembalikan kepada hakim pemeriksa. Yang akan bisa dieksekusi itu kan bukan kesepakatan Pak, tapi akta damai yang punya irah-irah demikian nilai berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa oleh hakim, itulah yang memiliki kekuatan eksekutorial. Jadi kesepakatan yang dibuat dengan mediator itu hanyalah kesepakatan yang membuat mereka bersepakat, tapi tentunya tetap sesuai dengan pasal 27 ayat 2 tadi, tidak bertentangan dengan hukum, sesuai dengan keinginan para pihak, dapat dieksekusi. Kalau terkait dengan kesepakatan mereka sepakat anak itu diasuh oleh ibunya dalam kesepakatan mediasi, lalu kemudian dilaporkan kepada hakim pemeriksa atau diajukan gugatan ke hakim pemeriksa untuk gugatan cepat jika mediasi itu di luar pengadilan, maka hakim kan menilai kembali Pak narasinya di dalam kesepakatan yang sudah dibuat dengan mediator tadi. Mediator nggak boleh disalahkan juga. Artinya kalau seandainya hakim sudah mempelajari kesepakatan itu layak untuk dikeluarkan akta damai, hakim langsung keluarkan akta pendandingnya. Akta pendanding itulah yang akan bisa dieksekusi. Jadi untuk mengembalikan ke mediator itu apabila ternyata narasi kesepakatan itu memang ternyata perlu diperbaiki oleh mediator dan para pihak menurut hakim yang akan mengeluarkan akta, itu memang baru diperbaiki. Kalau tidak ada petunjuk untuk memperbaiki, hakim sudah merasa cukup dengan narasi itu, sudah keluarkan akta damai. Jadi itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan yang kedua tadi apa Pak? Izin. Apakah di dalam suatu kesepakatan perdamaian boleh dibuat era-era pro justisia? Saya kira karena di situ tidak punya kekuatan eksekutorial, jadi tidak perlu. Karena yang punya ira-ira itu hanyalah putusan pengadilan. Misalnya Bapak maksud ini ira-ira pro justisia itu yang kayak mana itu narasinya itu? Ya dalam hal ini kan sebagai pembuktian. Oke. Apakah takutnya di para pihak ini kan tidak mau untuk menyepakati isi perdamaian tersebut gitu loh. Nah, terus yang dimaksud dengan ira-ira tadi itu di mana di tempat? Biasanya kan kalau penyidik mah ya di kepolisian itu kan di pinggir atas gitu biasanya itu. Pinggir atas. Apa itu bahasanya di situ? Demi hukum itu kalau bahasa sederhananya.
Oh begitu. Kalau sejauh ini yang saya praktikkan produk kesepakatan damai yang saya buat sebagai mediator, baik mediator pengadilan atau mungkin juga pengadilan, itu tidak pernah ada kira-kira seperti yang Pak Lili buat tadi, karena memang yang punya hasil mediasi itu jika ternyata disepakati oleh para pihak itu mengikat mereka berdua, ya kan? Kesepakatan itu kan fakta serta pandanya kan begitu. Artinya kesepakatan damai itu mengikat bagi pembuatnya. Artinya jika kesepakatan damai itu ingin dikuatkan dalam bentuk akta damai supaya punya kekuatan eksekutorial, kan harus diajukan ke pengadilan. Jadi kesepakatan damai yang kita buat tanpa mengajukan ke pengadilan untuk mengeluarkan akta pendading itu hanya sebatas kesepakatan kita berdua. Tidak bisa kesepakatan itu diajukan langsung eksekusi ke pengadilan. Misalnya ini kita sudah ada kesepakatan damai nih,